Bab 706. Tapi aku, Yun Ce, bukan tipe orang yang suka membunuh orang. Setidaknya aku tidak bisa berwajah manusia dan seperti binatang sepertimu, Master Sekte Phoenix, yang bisa membahayakan puluhan ribu makhluk hidup di negara kita. Kerajaan Angin Biru demi keinginan egoisku sendiri. Aku datang jauh-jauh ke kerajaan Phoenix ilahimu hanya untuk mendapatkan kembali apa yang harus kita dapatkan kembali, bangsa Angin Biru. Asalkan kau dengan jujur menyetujui dan menerapkan ketentuan yang kuajukan, aku bahkan tidak akan repot-repot masuk ke Sekte Phoenix ilahimu. Jika kamu masih tidak meneteskan air mata tanpa melihat peti mati. Sudut mulut Yun Ce miring, memperlihatkan senyuman dingin dan niat membunuh. Aku bisa tidak ada jaminan putramu yang mana yang akan mati hari ini. Masing-masing dari 4 kondisi yang diteriakkan Yun Ce kemarin adalah membuatnya kehilangan kekuatan Divine Phoenix dan mempermalukan negara dan martabat menyapu lantai. Feng Hengkong tidak mengatakan ya, hanya memikirkan hal itu akan membuatnya kehilangan kendali atas amarahnya. Ditambah dengan kebencian mendalam Yun Ce karena membunuh kedua putranya, sekarang dia menghadapi Yun Ce, bahkan jika dia mencoba semua tekadnya, dia tidak bisa tetap tenang sama sekali. Dalam 2 hari terakhir, seorang pangeran disandera olehnya setiap hari. Sekarang, dia datang sendirian, tanpa ada yang bisa diandalkan. Para tetua, Master Pavilion, Master Aula, pelindung, dan murid senior segera diberangkatkan, dan mereka semua dalam keadaan siaga penuh. Situasi hari ini benar-benar berbeda dari 2 hari sebelumnya. Bagaimana bisakah kita membiarkan Yun Ce menjadi sombong lagi? Mata Feng Hengkong terbakar oleh kebencian, dan dia berteriak dengan suara rendah, "Fei Lai, Fei Ran, tidak peduli berapapun biayanya, cobalah yang terbaik untuk menangkapnya." Saat suara Feng Hengkong jatuh, Feng Fei Lai dan Feng Fei Ran di belakangnya sudah ada di sana. Melonjak ke langit dan langsung menuju ke Yun Ce, sebagai Grand Elder yang baru dipromosikan dan Elder kedua dari Sekte Divine Phoenix. Di antara semua tetua saat ini dari Sekte Divine Phoenix, mereka adalah 2 orang dengan kekuatan terdalam terkuat. Mereka sudah berada di puncak alam hegemoni. Dengan peluang yang cukup, dalam 100 atau bahkan dekade, dimungkinkan untuk melangkah ke alam Jiangxuan. Yun Ce kecil, menderita kematian. Saat mereka berdua terbang, semua energi dalam di tubuh mereka meledak tanpa syarat. Api Phoenix yang meledak menerangi sebagian besar Sekte Divine Phoenix dengan warna merah tua. Kecepatan yang dicapai mencapai batasan mereka. Kekuatan mendalam dan kekuatan spiritual terkunci erat pada Yun Ce. Namun, apa yang tidak mereka duga adalah bahwa meskipun ranah kekuatan mendalam Yun Ce hanyalah alam raja mendalam, penindasan aura alam basuhan tidak berpengaruh sama sekali padanya. Pada saat yang sama ketika Feng Fei Lai dan Feng Fei Ran terbang menjauh, Yun Ce juga bergerak. Saat terakhir, dia masih menyilangkan tangan di dada, seringai di wajahnya, dan tidak ada turbulensi energi yang mendalam di tubuhnya. Saat berikutnya, tanpa melihat gerakan apapun darinya, seluruh sosoknya tiba-tiba menjadi ilusi, dan sosok lain muncul tepat 10 kaki jauhnya. Seolah-olah, dia sedang berteleportasi. Kecepatan ini bahkan melebihi batas yang dapat ditangkap oleh penglihatan dari alam mendalam Tyrant, Feng Fei Ran dan Feng Fei Li, yang bergegas keluar dengan seluruh kekuatan mereka, bahkan belum selesai berteriak. Tetapi mata mereka kabur, dan targetnya benar-benar hilang, pandangan mereka, bahkan kunci aura Yun Ce pun segera terlepas. Sebagai yang terkuat di antara para tetua Sekte Phoenix Ilahi, keduanya telah mengalami ratusan pertempuran, tetapi pada saat ini mereka berdua tercengang. Ketika mereka mengunci lokasi Yun Ce lagi, dia sudah berada 50 kaki jauhnya. Sebelum mereka berdua dikejutkan oleh kecepatan yang menggelegar, ekspresi mereka berubah dan mereka meraung, "Lindungi Pangeran ke-11. Arah kemana Yun Ce pergi adalah Feng Ximin, Pangeran ke-11 dari Kerajaan Phoenix Suci. Di depannya, ada 6 tetua Phoenix yang menjaganya dengan ketat, di bawahnya, ada lebih dari selusin Master Aula dan ratusan murid di bawah 6 tetua ini. Kecepatan Yun Ce hampir tidak dapat dipahami, dan orang-orang dari arah lain tidak punya waktu untuk bergegas dan menghalanginya. Ke-6 tetua dalam keadaan siaga penuh ketika Yun Ce tiba-tiba bergegas ke arahnya. Sebelum dia bisa mendekat, mereka sudah bertindak serempak dan menyerang Yun Ce dari 6 sudut. Yun Ce mendekat seperti kilat, tetapi kecepatan serangannya tidak melambat sama sekali di hadapan ke-6 tetua. Ketika mereka berada dalam jarak 5 kaki satu sama lain, 5 bayangan setelahnya langsung hancur, membuat penglihatan ke-6 tetua tiba-tiba kabur. Terlepas dari bentuk tubuh mereka,
ada momen stagnasi dan kebingungan dalam serangan. Boom! Api Phoenix meledak, dan api berterbangan di langit. Dalam cahaya api, bayangan Yunce menghilang pada saat yang sama, tapi jeritan ketakutan datang dari belakang keenam tetua. Keenam tetua berbalik seperti kilat. Mata mereka melotot dan seluruh tubuh mereka gemetar. Wajah mereka menunjukkan ketakutan dan ketidakpercayaan terbesar dalam hidup mereka. 10. Pangeran ke-11. Petik 2. Tidak mungkin. Kapan dia? Ini, bagaimana ini mungkin? Pangeran ke-11 Feng Ximin, yang sebelumnya dilindungi dengan kuat di belakang mereka, kini dicengkeram bagian belakang lehernya dan dipegang di tangannya. Gerakannya, posturnya, bahkan ekspresi wajahnya pada dasarnya sama dengan Feng Xiken kemarin. Dan yang berdiri di sampingnya adalah Yunce. Ketika Yunce bergegas ke arah di mana dia berada, wajah Feng Ximin tiba-tiba menjadi pucat karena terkejut, dan dia buru-buru menggunakan energinya yang dalam. Namun, energinya yang dalam di tingkat keempat alam mendalam Kaisar sangat rentan terhadap Yunce, dan dia disambar oleh guntur dan kilat Yunce. Dengan kecepatan seperti itu, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskannya, sebelum dia disambar oleh Yunce di dantiannya, dan energinya yang dalam langsung hancur hingga mati, meninggalkannya tanpa kekuatan untuk berdiri saja, apalagi kekuatan untuk melawan. Namun, tak satu pun dari tetua Phoenix ini, yang semuanya memiliki kekuatan tahap menengah hingga akhir dari Tyrant Mendalam Realm, bisa dengan jelas melihat atau memperhatikan bagaimana Yunce muncul di belakang mereka. Keenam tetua dari mereka bekerja sama untuk melindungi Pangeran ke-11, tetapi pihak lain menangkap Pangeran ke-11 dalam sekejap. Hanya sekejap serangan gabungan mereka dengan seluruh kekuatan mereka bahkan tidak menyentuh sudut pakaian Yunce. Pangeran ke-11, Miner, gambaran yang sama, situasi yang sama, mimpi buruk yang sama muncul di hadapan semua orang di Sekte Phoenix Suci untuk ketiga kalinya. Pertama kali, mereka dapat menghibur diri mereka sendiri karena mereka tidak siap dan lengah oleh ledakan kecepatan Yunce yang tiba-tiba. Kedua kalinya, mereka dapat menghibur diri mereka sendiri karena Yunce licik dan licik. Dia menggunakan metode khusus untuk menyelinap ke dalam sekte tanpa siapapun memperhatikan dan kemudian menangkap Feng Xiken. Tapi kali ini, Yunce muncul dengan pedang emas. Tidak hanya dia tidak menyerang Sekte Divine Phoenix secara tiba-tiba, tapi dia memperingatkan semua orang. Dengan raungan yang keras, dia kemudian menunggu sampai semua orang di Sekte Divine Phoenix mengelilinginya dan membuat persiapan lengkap dan tindakan pencegahan para pangeran dilindungi semaksimal mungkin. Namun, Yunce menggunakan 3 napas, hanya 3 napas untuk dengan mudah menculik pangeran ketiga. Setiap rambut di tubuh Feng Hengkong bergetar, dan semua tetua serta murid Phoenix gemetar di dalam hati dan jiwa mereka. Suasana hati mereka saat ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata apapun. Mereka adalah Sekte Phoenix Ilahi, kedua setelah 4 tanah suci di benua Tianshuan, dan penguasa absolut dari 7 kerajaan Tianshuan. Mereka memiliki satu-satunya garis keturunan dewa di benua Tianshuan, dan mereka memiliki kekuatan untuk menutupi langit dengan satu sisi dan total 5.000 tahun sejarah dengan sejarah yang gemilang. Tak seorang pun di 7 kerajaan Tianshuan yang berani mengikutinya. Tapi hari ini, semua kemuliaan dan prestise telah berubah menjadi lelucon lengkap di depan ini pemuda yang baru berusia 22 tahun dan berasal dari Blue Wind Kingdom. Saat ini, Blue Wind Kingdom telah melahirkan 3 tokoh setingkat kaisar. Satu adalah Yunce, dan 2 lainnya adalah Xia Yuanba dan Fen Juechen. Dari segi kekuatan, Yunce lebih lemah dari Fen Juechen, dan bahkan lebih lemah dari Xia Yuanba. Namun, jika Xia Yuanba dan Fen Juechen datang ke Sekte Divine Phoenix, tidak mungkin mereka bisa mempermalukan Sekte Divine Phoenix. Mereka bahkan mungkin terluka parah atau bahkan terbunuh di bawah pengepungan mereka. Namun berbeda dari mereka, Yunce memiliki Phantom Light Leiji dan Stargate Broken Shadow di tubuhnya. Kemampuan mobilitas gabungan keduanya tidak dapat dibandingkan dengan gabungan Xia Yuanba dan Fen Juechen. Dia belum melakukan konfrontasi langsung dengan sesepuh Phoenix manapun, tetapi dia telah membuat seluruh Sekte Phoenix Ilahi sengsara dan menyebabkan Feng Hengkong runtuh beberapa kali. Hanya kecepatan yang tidak dapat dipatahkan. Ini adalah kebenaran yang tidak dapat dipecahkan di hampir semua bidang. Yunce, suara Feng Hengkong bergetar, seluruh tubuhnya gemetar seolah-olah berada di angin dingin yang menggigit, kebencian di hatinya hampir membakar tubuhnya. Dia membisikkan nama itu, seolah ingin menghancurkannya seluruhnya dengan giginya. Para tetua Phoenix mengepung Yunce seperti sebelumnya.
Mereka semua saling memandang dengan bingung. Mereka terus menatap Feng Hengkong, tetapi wajah mereka penuh kedutan dan ketidakberdayaan. Menghadapi Yun Ce yang memiliki kehidupan pangeran ke-11 di dalam dirinya, mereka sudah saling memandang. Dia bahkan tidak berani mengucapkan kata-kata intimidasi lagi. "Ayah, Tuan, selamatkan aku, selamatkan aku." Seperti Feng Xiken kemarin, wajah Feng Ximin sepucat kertas dan dia berteriak putus asa. Sebagai Pangeran Divine Phoenix yang terbiasa menikmati kejayaan dan dihormati oleh dunia, mereka jauh lebih takut mati dibandingkan orang biasa. Penatua Agung Feng Feili melangkah maju, mencoba untuk tenang dan berkata, "Yun Ce, kamu." Begitu dia membuka mulutnya, suara gemuruh datang dari kejauhan, "Yun Ce, kamu bajingan, lepaskan aku." Kakak pertama, kematian tragis kedua pangeran sudah cukup bagi Sekte Divine Phoenix untuk melihat temperamen Yun Ce dengan jelas. Kutukan yang tiba-tiba pada Yun Ce ini tidak hanya tidak meredakan amarah mereka, tapi malah membuat mereka semua ketakutan, mata mereka melihat ke barat. Kutukan ini datang dari area pusat kota Phoenix, dan orang yang membuat ternyata suaranya sendirian, Pangeran ke-9 Feng Xilin berdiri di sana. Ketika Yun Ce tiba, semua perhatian terfokus padanya, tidak banyak orang yang memperhatikan ketika Feng Xilin tiba di sana. Kutukannya yang tiba-tiba mengejutkan semua tetua. Tetua Phoenix yang paling dekat dengan cepat berkata dengan suara yang dalam, "Pangeran ke-9, jangan memprovokasi dia. Dia orang gila yang bisa melakukan apa saja." Adegan yang paling membuat mereka takut juga menyusul. Begitu raungan Feng Xilin mereda, mata Yun Ce melewati kerumunan dan mendarat tepat di Feng Xilin di kejauhan. Hampir semua orang merasakan niat membunuh yang menusuk hati untuk sesaat. Ada banyak orang yang berani menghinaku di dunia ini, dan tidak peduli siapa mereka semua memiliki satu kesamaan, Yun Ce berkata sambil tersenyum, entah mereka mati dengan menyedihkan, atau mereka hidup lebih buruk dari kematian. Kata Yun Ce sambil tersenyum. Kekuatan mental Ce jauh lebih kuat daripada Feng Xilin, dan tatapannya melampaui apa yang bisa ditanggung Feng Xilin. Di bawah tatapan dingin Yun Ce, seluruh tubuhnya menegang, keringat dingin muncul di punggungnya, dan dia bahkan tampak kesurupan di depan matanya. Dia mengertakkan giginya karena terkejut dan takut secara naluriah, lalu berhasil mempertahankan ekspresi tenang dan berteriak, "Apakah salah jika aku memarahimu? Kamu Yun Ce bukan hanya orang yang telah bercampur dengan garis keturunan Phoenixku. Bajingan, kamu masih merupakan penjahat tercela yang hanya tahu cara menyerang dan melarikan diri secara diam-diam. Kamu tidak berguna kecuali untuk menyerang dan melarikan diri secara diam-diam. Dan kamu benar-benar berani menjadi sombong di depan Sekte Phoenix ilahiku." Petik 2. Pangeran ke-9, jangan menyinggung perasaannya. Orang yang berbicara di hadapan tetua itu berkata dengan nada mendesak lagi. "Oh," Yun Ce memandangnya, "jadi." Feng Xilin berusaha keras untuk menenangkan diri, dengan cibiran menghina di wajahnya, "Sehari sebelum kemarin, kamu membunuh saudara laki-lakiku yang ke-14, dan kemarin, kamu membunuh saudara laki-lakiku yang ke-13. Hari ini, serang saudara laki-lakiku yang ke-11 lagi. Di antara Pangeran Phoenix ilahi kita, ketiga adik laki-lakiku adalah yang paling lemah dalam kultivasi. Mereka semua hanya berada di alam Kaisar Xuan. Hahaha, kamu memang hanya mampu menyerang alam Kaisar Xuan. Kamu harus datang dan mencoba menculikku." Tubuh energi misterius Feng Xilin meledak, dan aura kekuatan misterius di tingkat alam mendalam Tyrant melonjak dan menyebar. Kata-kata Feng Xilin mengejutkan para murid Phoenix dan para tetua Phoenix segera. Beberapa tetua Phoenix memperhatikan di mana Feng Xilin berdiri dan segera bereaksi, tetapi mereka masih berusaha keras untuk mempertahankan ekspresi khawatir dan ketakutan di wajah mereka. "Pangeran ke-9, jangan bicara omong kosong dengannya," teriak seorang tetua Phoenix. "Oh, bagaimana mungkin aku takut padanya?" Feng Xilin mencibir dengan bangga, bajingan dari kerajaan angin biru ini hanya berada di alam mendalam raja tingkat ketiga. Modal arogannya hanyalah kecepatan. Dari awal hingga akhir, satu-satunya hal yang dia tahu bagaimana melakukannya adalah melarikan diri. "Aku bahkan tidak punya nyali untuk melawan para tetua. Sayangnya, tidak peduli seberapa cepat kamu akan selalu menjadi anjing tersesat yang dikejar. Dan tidak peduli seberapa cepat seekor anjing tersesat berlari, akan ada saatnya kakimu patah. Selama kamu mematahkan kakimu sekali, itu akan menjadi kematian yang sangat buruk."
Feng Xilin mengulurkan jarinya ke arah Yun Ce dan membuat gerakan yang sangat menghina. Yun Ce, kamu hanya menyia-nyiakan alam mendalam raja, tidak peduli seberapa cepet kamu, 10.000 kali, di mata Tuan, aku tidak lebih dari badut konyol. Ketiga saudara lelakiku jatuh ke dalam dirimu tangan karena itu hanya sampah yang tidak kompeten, dan mereka akan mati. Mati, sedangkan aku, hei, kamu harus mencoba menyerangku seperti yang kamu lakukan pada tiga saudara kaisarku yang tidak berguna. Percaya atau tidak, selama kamu masuk ke dalam 3 kaki dariku, aku punya lusinan metode, mencabik-cabikmu, namun, aku memaafkanmu karena tidak berani. Karena anjing tunawisma yang hanya bisa melarikan diri tidak akan berani mengambil tindakan terhadapku tidak peduli seberapa beraninya dia adalah. Hahaha. Feng Xilin tertawa terbahak-bahak, dan Yun Ce mencibir. Setelah dia tiba, dia diam-diam bertanya-tanya metode apa yang akan digunakan Sekte Phoenix Suci untuk membawanya ke area di mana formasi terlarang penyegelan Phoenix berada, dan metode provokasi Feng Xilin yang kikuk membuatnya merasa itu merupakan penghinaan terhadap IQ-nya sendiri. Bersambung.